Oke, kembali lagi bersama saya. Seperti janji saya di video sebelumnya, saya mau nge-review tentang grinder ya, atau mesin penggiling kopi. Ini ya mereknya ya, Lasim Bali On Demand gitu ya. Kalau di YouTube, kalau di Google di searching On Demand kayaknya. Ya, Lasim Bali On Demand. Jadi ini dia sekilas penampakannya untuk grinder yang aku pakai. Ya, jadi sekarang saya akan bahas satu persatu. Jadi saya akan seperti janji kemarin di video sebelumnya, saya akan nge-review ya untuk grinder ini. Yang pertama kita mulai saja ya, langsung kita mulai. Yang pertama saya mau bahas dari sini dulu. Dari segi kalau dilihat dari depan di sebelah kanan ya, ya betul. Ini di sebelah kanan ada kayak bentuk pentolan gitu. Ya gini. Kurang lebih seperti ini ya di gambar. Kemudian di sini ada dituliskan juga ada lambang, ada lambang tanda plus. Kemudian di sebelah sini tidak kelihatan tapi tanda minus, plus minus ya. Jadi ini fungsinya untuk mengatur tingkat kekasaran dan tingkat kehalusan untuk biji kopinya. Jadi ketika kita giling nanti di sini kita bisa ngatur mau tingkat lebih halus atau lebih kasar. Jadi kalau mau lebih halus tinggal diputar aja ke sini, ke arah minus, atau dikurangin ya gitu. Kalau mau lebih kasar diputar ke arah plus atau lebih ditambah lagi ukurannya. Jadi nanti di sini di dalam ada modelnya seperti bor ya. Jadi di sana di dalam akan kebuka otomatis. Kalau kita putar ke tanda plus, di dalam ini mesin nanti akan kebuka dia rongganya ya, semacam rongga kayak grinder, kayak penggilingan gitu, sudah ada grid-gridnya ya, pasti akan kebuka otomatis di dalam. Itulah makanya kalau kita mau setting grinder, kita harus sambil menghidupkan grinder ya. Contoh maksudnya gini, misalkan kita mau nyari untuk ukuran yang pas nih sesuai dengan bijinya. Jadi kita harus sambil ngidupin grinder sambil ngegiling nih, sambil ngegiling pencet tombol sambil puter ini, sambil puter pelan-pelan step by step sampai ketemu tingkat kehalusan yang kita inginkan, atau sampai ketemu tingkat kekasaran yang kita inginkan ya. Jadi seperti itu cara mencari ukuran grindernya yang pas ya, untuk ukuran bubuk kopi yang pasnya. Seperti itu cara mencarinya. Jadi sambil giling sambil diputar nih satu step by step sampai ketemu. Jangan dalam kondisi mati seperti ini diputar terus, itu nggak akan ketemu hasilnya. Sampai bulan depan nggak akan ketemu. Jadi harus step by step ya, karena nanti bisa jadi nanti di sebelah sini ketemunya. Itu pentingnya sambil kita hidupkan grinder, sambil ngiling kopi maksudnya, sambil kita ngegiling kopi, sambil diputar step by step. Mau dihaluskan atau mau dikasarin ya, mau lebih halus atau mau lebih kasar, sambil diputar ya. Oke, saya rasa segitu untuk fungsi yang ini. Kita lanjut sekarang untuk tombol yang ada di depan. Penampakan dari depan ini kita bisa lihat bahwa tombolnya ada 1, 2, 3, 4. Totalnya ada 4 ya. Kemudian di sini sudah ada tulisannya, penjelasannya. Ini ada tombol plus, ada tombol minus. Jelas fungsinya untuk ngurangin dan nambahin ya. Jelas. Kemudian di sini ada lambang espresso double dan espresso single. Jadi kalau kita mau bikin kopi, mau bikin espresso, kalau mau bikin yang single ya pakai ini kopinya nih. Di sebelah sini ada lambangnya nih. Kalau mau bikin yang double pakai sebelah sini. Ini ada lambangnya. Kemudian di layar ada juga beberapa gambar nih. Ini yang di atas pertama ada yang gambar biji kopi yang ada grid-gridnya, jadi satu dan seterusnya sampai full ya. Ini yang menandakan tingkat kehalusan dan tingkat kekasaran dari biji kopinya, dari bubuk kopinya sorry.
Jadi ini menandakan nih. Kebetulan yang saya pakai di sini 7,5 ya, 7,5. Ini yang saya pakai untuk ukuran ini grinder. Ini belum tentu sama dengan ukuran grinder lainnya. Untuk bin yang dengan jenis ini belum tentu dia sama ukurannya di grinder yang lain. Seperti yang saya bilang kemarin, satu grinder dengan yang lainnya pasti akan berbeda ukuran. Jadi kita tidak bisa nanya, kecuali grinder saya dengan teman-teman sama, baru boleh nanya. Itu grindernya nomor berapa untuk grind size-nya, ya, baru bisa. Tapi kalau beda grinder nggak bisa kita samakan. Bisa jadi dengan biji kopi yang jenis ini di grinder yang lain beda lagi ukurannya, ya. Yang jelas kita harus tahu tingkat kehalusan dan tingkat kekasaran, baru kita bisa kalibrasi ya. Baru kita bisa bikin espresso lah ya, espresso yang enak untuk. Lanjut. Tadi kita sudah sampai di sini. Ini untuk menandakan, ini untuk mengetahui tingkat kekasaran dan kehalusan. Di sini ya, di atas. Ini ada nomornya. Kemudian ini ada T1, ada T2. Ini untuk T1 untuk menandakan untuk espresso singlenya. Untuk single, kemudian T2 untuk double. Oke. Jadi sampai sini ya. Untuk keterangan-keterangan untuk penampakannya, penjelasannya. Lanjut, sekarang kita coba nih. Ini kan otomatis, jadi kita pasti maunya yang cepat dong untuk kerja. Kita pasti mau cepat, kemudian waktunya lebih efisien ya. Tidak memakan waktu banyak, namun kita bisa sebagai one man show. Istilahnya kita sambil ngegiling kopi, bisa sambil ngerjain yang lain. Kita sambil ngegiling kopi, kita bisa steam susu. Sambil ngegiling kopi, kita bisa bikin espresso yang lain. Yang jelas one man show lah ya. Jadi kita sambil aktivitas yang lain-lain. Kita nggak nunggu mantengin si grinder ini. Jadi berhubung ini otomatis, tentu dengan kita sudah menekan tombol ini, nanti akan mati otomatis. Ya, sekarang kita contohkan nih. Kita demokan, asik. Betul, ini namanya nge-review ya. Kebetulan ini saya sudah setting ya. Kita coba ambil portafilter. Oke, saya sudah ngambil portafilternya. Sebentar. Ini saya sudah setting di angka 7.2 untuk double-nya. Jadi dia second-nya nih, berapa detik dia ngegiling kopi. Dengan tingkat kehalusan 7,5 ini, berapa detik dia menggiling kopi. Sampai dia mati otomatis nanti. Coba kita lihat ya. Kalau nggak salah ini 18 gram pas deh. Oke, sekarang ini portafilter kita timbang dulu. Udah timbang udah 0. Taruh portafilter. Oke. Nolin timbangan lagi. Yap. Kemudian ini kita angkat, giling kopinya. Oke, kemudian saya akan coba tekan yang ini ya. Sekarang dia akan mati otomatis nih, berapa detik tuh? Ya, dia mati otomatis. Sekarang kita coba lihat berapa gram nih yang masuk. Yap, masih belum mau berdamai, udah 17, udah ke 18. Kita tunggu saja beberapa detik. Yap, 18 gram ya. Pas ya. Jadi pas ya untuk waktu yang saya setting di sini 7.2 pas 18 gram. Kita coba lihat lagi sekali. 18 gram untuk bubuk kopinya. Jadi kalau kita mau nimbang kopi itu, pertama taruh portafilter, kemudian nolin lagi timbangannya, sehingga nanti yang muncul di sini cuma berat bubuk kopinya saja yang muncul di sini, ya. Yang jelas sudah pas ya. Berubah lagi 17. Oh, 18. Toleransi berarti 17 ya. Kalaupun 17 nggak masalah. Kalaupun 19 nggak masalah, ya, nggak jadi masalah. Ini namanya juga kita mencari mana yang pas. Ataupun misalkan 18,2 nggak masalah, anggap saja toleransi yang 2 gramnya. Ya. Oke.
Sekarang kita lanjut nih. Ini sudah pas 18. Lalu bagaimana cara ngesettingnya untuk mendapatkan timer yang pas atau waktu yang pas, time yang pas. Ya, waktunya yang pas ya. Oke, dia balik lagi 18 tuh. Saya nggak pernah pindahin. 18. Oke, balik lagi ke 18. Sekarang kita lanjut setting. Bagaimana cara ngesettingnya nih? Ini terakhir ya. Cara ngesetting aja aku jelasin nanti, habis itu kita tutup. Oke. Jadi cara ngesettingnya untuk bisa dapet angka 7.2, 4.4, untuk waktunya berapa detik? Gampang sekali. Oke. Mana tahu ada yang belum tahu, sekarang saya kasih tahu. Oke, lanjut. Sekarang kita coba setting ya. Pertama kita tekan tombol plusnya dulu. Plus, minus, plus. Tahan tombol plus beberapa detik sampai dia berkedip-kedip semuanya. Yap, sudah berkedip, bisa dilihat ya. Sudah berkedip, kemudian kita pindahkan ke sini. Misalkan kita mau atur yang single aja ya, contoh ya. Yang double aja misalkan. Yang single oke lah. Oke, yang double nggak apa-apa. Bingung sendiri. Oke, pindah. Setelah pindah, geser dengan ini ya, tombol plusnya. Tadi kan di sini, pindah sini, single. Kalau mau pindah ke double, pindah pakai ini. Kemudian untuk bisa ngesetting untuk ngurangin dan nambahin waktunya, kita harus tekan dulu tombol singlenya nih. Ya. Single untuk memastikan bahwa dia sudah pindah ke posisi double. Oke. Itu dia sudah berkedip angkanya ya. Yang 7.2 sudah berkedip. Kemudian sekarang kita bisa tambahin nih. Misalkan kita mau kurangin nih ke 7.0. Kurangin. Oke. Bisa dilihat ya. 7.0. Kemudian untuk nge-save-nya harus menekan tombol untuk espresso double. Nggak boleh yang single. Karena yang single ini untuk menentukan mana yang mau disetting. Ini untuk ke-save-nya. Sekarang saya mau save nih. Oke, dia masih berkedip. Tunggu sampai dia berhenti berkedip, nanti akan ke-save otomatis. Ya. Tunggu berapa detik. Ya, sekarang sudah ke save. Jadi sudah kembali sudah saya kurangin ya. Menjadi 7.0. Ya, yang tadi awalnya 7.2, sekarang 7.0. Sekarang kita coba nih yang 7.0. Apakah dia masih 18 gram atau berkurang atau bahkan nambah? Kita nggak tahu sama sekali. Oke, sekarang kita lihat. Lihat ya. Nggak apa-apa kalau taruh sini aja. Oke, kembali lagi kita ke timbangan. Pertama nolin timbangan, taruh porta filter. Ini porta filternya 633 gram ya. Nolin timbangan sehingga nanti yang muncul tinggal berat bubuk kopi saja. Oke, sekarang kita coba giling ya. Jadi untuk distribusi usahakan rata dimulai dari ini giling kopinya, kita ratakan biar nggak susah. Waktu tampingnya nggak susah juga. Ya. Sekarang kita lihat nih, tadi 18 gram ya, 7,2. Sekarang kita lihat, oke, 17. Sorry, 17 atau 18? 18, masih 18. Berarti dia masih belum berkurang nih. Karena dia masih 18. Di angka 7.0 dia masih angka 18. Tuh lihat. Berarti kita harus kurangin lagi nih sampai ketemu 17 gram. Kenapa kita mau ngurangin ke angka 17 gram? Kita harus ngurangin lagi nih angkanya untuk waktunya. Oke. Sekarang saya coba kurangin lagi. Plus, minus, plus. Sorry, di graman sudah berubah 17. Enggak, masih 18. Saya salah lihat. Lanjut ya. Sekarang kita setting aja. Pindahkan. Ini 7.0 ya. Kita coba rubah ke 6.8. Ya, jadi dua-dua kita coba. Kita save dia.
semoga aja nanti berubah ke angka 17, karena saya maunya angka 17 ya. Jadi kita sekarang udah tahu nih, di angka 7.2, 7.0 masih 18 gram hasil gilingannya. Sekarang coba kita lihat yang di angka 6.8. Oke, udah ya. Kita kembali lagi ke timbangan, taruh portafilter, nolin timbangan, giling. Oke. Ya. Kita giling lagi, tumpah. Tuh lihat, tumpah. Pulang ya. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa, nggak bisa bikin kopi. 0. Terus sekarang kita timbang lagi. Yap, 17 gram. Udah dilihat ya, 17 gram ya. Untuk kopi yang ini 17 gram untuk settingan barunya. Oke, jadi begitu ya. Untuk cara settingnya berarti kita sekarang sudah dapat nih di angka 6.8, udah pindah ke 17. Yang jelas yang ingin saya kasih tahu di sini bahwa bagaimana cara ngesettingnya dan fungsi-fungsi tombolnya. Jadi supaya kalau ada teman-teman yang sama genre dengan saya, tidak perlu susah-susah, bisa lihat YouTube saya. Oke, jadi kita sharing-sharing saja ya sambil canda-candaan. Terlalu dibawa serius, nanti suasananya mencekam. Jadi sampai di sini video kali ini ya. Thank you sudah menyaksikan video vlog abal-abalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.